Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Behsi Zahra dengan NIM 231611060 dengan mata kuliah Hukum Pers A yang diampu Bapak Rizky Yuda SHMH. Pada video ini, saya akan membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 145/PUU 23/2025 dari perspektif perlindungan jurnalis dalam melaksanakan tugas pers. Menurut saya, putusan ini menjadi salah satu putusan yang sangat penting dalam perkembangan hukum pers di Indonesia. Kenapa? Karena membahas persoalan yang selama ini sering terjadi dan sering dialami oleh wartawan di lapangan, yaitu mengenai ancaman kriminalisasi dan juga intimidasi, kekerasan, dan penggunaan instrumen hukum terhadap produk jurnalistik. Nah, namun, apakah perlindungan hukum bagi wartawan yang saat ini diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Hukum Pers sudah cukup? Dan apakah wartawan seharusnya memperoleh perlindungan khusus seperti profesi lain yang menjalankan fungsi publik? Nah, saya akan membahas pada video kali ini. Nah, latar belakang dari putusan tersebut mengenai latar belakang perkaranya, yaitu diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum atau IWAKUM dengan seorang wartawan yang merasa nih bahwa ketentuan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers belum memberikan perlindungan hukum yang cukup jelas bagi wartawan dalam menjalankan profesinya. Karena pasal 8 UU Pers hanya menyatakan bahwa dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak secara jelas atau spesifik rinci bentuk perlindungan yang dimaksud, siapa yang wajib memberikan, dan perlindungannya seperti apa, dan bagaimana mekanisme perlindungan tersebut. Nah, ketika wartawan berhadapan dengan aparat penegak hukum maupun pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, menurut para pemohon, ketidakjelasan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena dalam praktiknya, wartawan masih sering mengalami intimidasi, ancaman, pelaporan pidana, gugatan perdata, bahkan kekerasan fisik saat menjalankan tugas jurnalistik. Nah, akibatnya, perlindungan hukum yang dijalankan oleh pasal 8 UU Pers hanya berhenti pada tataran normatif dan belum sepenuhnya memberikan rasa aman bagi wartawan. Disinilah letak persoalan konstitusional yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Nah, para pemohon menilai bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum yang adil, serta hak atas rasa aman sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, mengapa perlindungan jurnalis menjadi isu penting? Karena posisi jurnalis dalam negara demokrasi itu bukan hanya sebagai penulis berita, melainkan jurnalis menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kekuasaan. Nah, dengan kegiatan jurnalistik, masyarakat nih dapat mengetahui berbagai peristiwa yang sebelumnya tidak diketahui oleh publik, seperti kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran HAM, hingga berbagai persoalan kebijakan publik. Namun, realitanya dalam menjalankan fungsi tersebut, jurnalis sering berhadapan dengan pihak-pihak yang merasa terganggu oleh pemberitaan. Nah, tidak jarang wartawan menjadi sasaran intimidasi, ancaman, kriminalisasi, hingga kekerasan fisik. Dalam pemohonan ini juga dijelaskan bahwa ketidakjelasan perlindungan hukum terhadap wartawan menimbulkan apa yang disebut sebagai chilling effect atau efek gentar, yang dimana wartawan menjadi takut untuk memberitakan isu-isu yang sensitif karena khawatir akan dilaporkan atau dikriminalisasi atau diproses secara hukum. Nah, apabila kondisi ini terus terjadi, maka yang dirugikan bukan hanya wartawan, melainkan masyarakat luas karena kehilangan akses terhadap informasi. Selanjutnya, argumen pemohon, kita perlu highlight nih, bahwa wartawan juga berhak atas imunitas profesi. Nah, bagian yang menarik di sini tuh dalam perkara ini adalah ketika para pemohon membandingkan profesi wartawan dengan profesi-profesi lain yang telah memperoleh perlindungan hukum secara tegas. Nah, seperti dalam putusan ini ditunjukkan bahwa advokat memiliki hak imunitas apabila atau ketika menjalankan tugas profesinya dengan etikat baik. Nah, jaksa juga memperoleh perlindungan khusus sehingga tidak dapat sembarang untuk dipanggil atau diperiksa tanpa izin oleh jaksa agung. Nah, anggota DPR dan MPR juga memiliki hak imunitas loh atas pendapat yang dalam pernyataan yang disampaikan dalam menjalankan tugas konstitusionalnya. Nah, pertanyaan yang sama yang kemudian muncul adalah mengapa wartawan yang menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kekuasaan tidak memperoleh perlindungan yang setara. Nah, menurut para pemohon, wartawan juga menjalankan fungsi publik yang sangat penting bagi demokrasi. Oleh karena itu, wartawan seharusnya memperoleh perlindungan yang lebih konkret dan tidak hanya diberikan perlindungan dalam
bentuk kalimat umum sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Pers. Nah, bagian yang perlu di-highlight juga dari putusan ini adalah mengenai keterangan ahli bahwa wartawan memerlukan imunitas bukan impunitas. Nah, menurut saya ini bagian yang sangat penting dari seluruh putusan, bahwa ahli yang dihadirkan pemohon yaitu Dr. Albert Aries menjelaskan bahwa perlindungan terhadap wartawan tidak boleh dipahami sebagai impunitas atau kekebalan mutlak terhadap hukum. Nah, terdapat perbedaan nih antara imunitas dengan impunitas, bahwa impunitas itu berarti seseorang sama sekali tidak dapat dimintai pertanggungjawaban akan hukum. Nah, selanjutnya konsep ini tentu tidak dapat diterapkan kepada wartawan. Sebaliknya, imunitas berarti profesi berarti perlindungan yang diberikan kepada seseorang ketika ia menjalankan profesinya secara sah. Nah, sesuai kewenangan dan itikat baik. Bahwa konsep ini sebenarnya sudah dikenal dalam berbagai profesi, seperti profesi dokter, bahwa dokter tidak dipidana karena melakukan operasi yang mengakibatkan luka pada tubuh pasien atau kerugian pada pasien, karena tindakan tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan profesinya. Nah, seorang advokat juga tidak dapat dituntut atas pembelaan yang dilakukan terhadap kliennya selama pembelaan tersebut dilakukan dengan itikat baik. Nah, logika yang sama seharusnya dapat diterapkan kepada wartawan, karena ketika wartawan melakukan peliputan, investigasi, wawancara, dan pemberitaan sesuai kode etik jurnalistik, maka tindakan tersebut pada dasarnya merupakan pelaksanaan fungsi profesi yang sama dan harusnya dilindungi oleh hukum. Nah, karena itu persoalannya bukan apakah wartawan boleh dihukum atau tidak, melainkan kapan hukum pidana boleh digunakan terhadap wartawan. Menurut saya, wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik seharusnya tidak langsung dibawa ke ranah pidana. Seharusnya terlebih dahulu dipastikan apakah tindakan tersebut benar-benar merupakan produk jurnalistik yang sah atau bukan. Nah, selanjutnya mengenai alasan pembenar bagi jurnalis. Ini juga merupakan hal yang menarik nih dalam putusan ini, bahwa menurut saya isu yang paling menarik dalam putusan ini adalah keterkaitannya dengan konsep alasan pembenar dalam hukum pidana, sebagaimana di sini. Nah, dalam hukum pidana dikenal adanya alasan pembenar yang sifatnya menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan, yang dimana artinya suatu tindakan yang secara formal terlihat memenuhi unsur tindakan pidana belum tentu dapat dipidana apabila tindakan tersebut dilakukan berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Nah, contohnya adalah seperti tadi yang saya jelaskan, yaitu menangani dokter yang melakukan operasi, polisi yang menggunakan kekuatan yang secara sah, atau advokat yang menjalankan fungsi pembelaan. Nah, menurut saya kegiatan jurnalistik ini juga memiliki karakteristik yang serupa, bahwa ketika seorang wartawan mengungkapkan dugaan korupsi, menyampaikan kritik terhadap pejabat publik, atau mempublikasikan hasil investigasi yang menyangkut kepentingan masyarakat, tindakan tersebut sebenarnya merupakan pelaksanaan fungsi yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang. Karena itu, seharusnya perlindungan terhadap wartawan tidak diberikan setelah proses pidana selesai. Maksudnya seperti apa? Jadi perlindungan tersebut harus diberikan sejak awal agar wartawan tidak perlu terlebih dahulu mengalami penyelidikan, penyidikan, penangkapan, atau proses hukum yang panjang hanya untuk dinyatakan tidak bersalah. Nah, menurut saya inilah gagasan utama yang ingin diperjuangkan dalam perkara ini. Contoh kasus aktual yang terjadi mengenai yang serupa dengan putusan ini, terdapat kesaksian seorang pewarta foto bernama Muhammad Adi Maja yang menceritakan bagaimana dirinya mengalami pengeroyokan, intimidasi, pemukulan, hingga pemaksaan penghapusan dokumentasi saat menjalankan tugas jurnalistik. Nah, padahal seluruh aktivitas tersebut dilakukan dalam rangka peliputan berita. Nah, kasus seperti ini bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir juga publik sering melihat jurnalis mengalami intimidasi ketika meliput demonstrasi, konflik agraria, kasus korupsi, maupun isu yang melibatkan aparat. Nah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap jurnalis masih menjadi pekerjaan rumah yang besar dalam sistem hukum Indonesia dan belum terselesaikan. Nah, dapat disimpulkan bahwa putusan ini menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi wartawan dalam pasal 8 Undang-Undang Pers masih bersifat normatif dan belum memberikan kepastian maupun rasa aman bagi jurnalis atau wartawan di lapangan. Nah, wartawan masih rentan terhadap kriminalisasi, intimidasi, dan tekanan hukum yang pada akhirnya dapat menimbulkan chilling effect dan mengganggu fungsi pers dalam pelaksanaan demokrasi.
Nah, secara prinsip, wartawan menjalankan fungsi publik yang penting sehingga layak memperoleh perlindungan dalam bentuk imunitas profesi, yaitu perlindungan selama menjalankan tugas jurnalistik secara sah dan beretikat baik, bukan impunitas. Selain itu, kegiatan jurnalistik seharusnya dipertimbangkan sebagai bagian dari alasan pembenar dalam hukum pidana agar tidak langsung diproses secara hukum pidana. Saran yang saya dapat berikan dalam sesi podcast ini yaitu perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Pers atau amandemen Undang-Undang Pers khususnya pada pasal 8 agar mengatur secara jelas bentuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi wartawan atau jurnalis. Nah, aparat penegak hukum juga harus mengutamakan mekanisme hukum pers seperti hak jawab dan Dewan Pers sebelum menggunakan instrumen pidana. Diperlukan juga penguatan pemahaman mengenai konsep imunitas profesi agar tidak disalahartikan sebagai impunitas. Nah, negara harus menjamin perlindungan nyata bagi jurnalis di lapangan, termasuk dari ancaman kekerasan, kriminalisasi, dan intimidasi. Sekian video penjelasan mengenai putusan ini. Semoga dapat memberikan gambaran bagaimana putusan ini dapat membawa perubahan bagi perlindungan pers di Indonesia. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.